Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke anak-anak, selamat datang di materi sejarah Indonesia yang pertama, yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme. Kira-kira kalian kalau pertama kali mendengar kolonialisme dan imperialisme itu yang pertama kali terbayang di pikiran kalian itu apa? Oke anak-anak, jadi materi pertama ini adalah tentang kolonialisme dan imperialisme. Jadi kira-kira apa yang terbayang di pikiran kalian ketika kalian mendengar materi atau kata-kata kolonialisme dan imperialisme? Nah, di sini kita akan membahas materi itu. Oke, next. Nah, ini adalah dua bendera yang kira-kira kalian tahu nggak dua bendera ini apa? Yang satu, yang 3 warna itu bendera apa itu? Iya betul, itu adalah bendera Belanda. Terus yang satu, yang warna putih dan titik merah besar itu bendera apa? Betul, itu adalah bendera Jepang. Bendera Belanda dan bendera Jepang. Dua negara yang kita sudah sangat kenal sekali, itu adalah negara yang pernah menjajah kita ya. Kurang lebih 350 tahun Belanda itu menjajah kita, dan 3,5 tahun kurang lebih Jepang juga menjajah kita. Nah, kolonialisme dan imperialisme secara sederhana adalah tentang penjajahan. Tapi apakah hanya tentang penjajahan? Ada beberapa materi yang akan kita bahas dan ada sedikit hal yang akan lebih kita tahu daripada sekedar kata dari penjajahan itu tadi. Oke, kita masuk ke kompetensi dasar. Jadi apa sih yang akan kita bahas satu materi ke depan pertemuan kali ini tentunya? Nah, yang akan kita bahas adalah KD 3.1, yaitu tentang menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Ini belum Jepang, kita masih belajar tentang penjajahan bangsa Eropa. Jadi tadi cuma intermezzo. Jadi kita akan belajar tentang penjelajahan dan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kalau kompetensi dasar 4.1 itu adalah mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan bangsa Eropa ke Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nah, itu nanti akan masuk ke tugas-tugas kalian pada kompetensi dasar 4.1. Oke, selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk melacak proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Oke, kita lanjut. Kolonialisme dan imperialisme. Kita akan belajar definisinya. Ada dua hal yang berbeda. Nah, kolonialisme itu apa? Kolonialisme itu adalah usaha suatu negara untuk menguasai negara lain untuk diambil hasil kekayaan alamnya. Garis bawahi, hasil kekayaan alamnya. Jadi hanya sumber daya alamnya. Lalu apa bedanya dengan imperialisme? Kalau imperialisme itu adalah usaha suatu negara untuk menguasai negara lain demi kepentingan ekonomi, politik, dan budaya. Bedanya apa? Kalau kolonialisme secara sederhananya adalah penjajahan yang hanya mengambil sumber daya alamnya saja, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kalau imperialisme bukan hanya sekedar itu, dia mau mengambil kekuasaan pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, budaya, tambahan lagi termasuk sosial. Nah, itu perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Itu. Oke, next selanjutnya. Nah, ini adalah peta dunia. Kita akan belajar tentang pelayaran samudra. Pelayaran samudra itu kita akan kenal sama beberapa letak-letaknya ya. Jadi ini adalah peta dunia. Jadi saya harapkan kalian punya gambaran tentang apa yang akan saya jelaskan pada bab ini. Setelah ini. Nah, di sebelah kiri itu ada warna biru dan warna merah muda, itu adalah benua Amerika. Benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan. Sebelah ke kiri apa kanan? Ke sebelah bagian peta dunia. Oke, ini adalah peta dunia. Nah, ini adalah peta dunia dan saya harapkan dengan adanya peta dunia ini, kalian punya gambaran, bisa mengimajinasi tentang di mana saja
letak negara-negara yang akan kita bahas, beberapa negara-negara Eropa. Dan samudera-samudera yang akan kita bahas, jadi kita tahu di mana letaknya, posisinya itu di mana. Posisi yang warna biru dan merah muda itu adalah benua Amerika. Ke arah timur itu ada benua Arktik di sampingnya Eropa. Nah, yang pink itu bentuknya, nah pink itu Eropa. Terus yang hijau, yang kayak tanaman itu warnanya, itu adalah benua Asia. Yang bawah adalah benua, ya betul, benua Afrika yang warna kuning. Terus kita ke arah tenggara lagi. Ke arah tenggara itu ada benua Australia. Nah, itu adalah benua Australia, di atasnya ada negara kita, yaitu Indonesia. Nah, ini adalah ini adalah peta dunia yang harus sedikit garis besarnya kita harus paham untuk di mana letak-letaknya. Oke, next. Sebelum kita belajar tentang kolonialisme dan imperialisme, ada yang akan kita bahas tentang jalur sutra. Jalur sutra ini kenapa kita bahas? Jalur sutra ini adalah lahirnya atau bibitnya di mana tentang negara-negara itu tahu atau belajar tentang perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara itu bagaimana bisa dia ada? Berawal dari kebutuhan manusia akan barang. Nah, kebutuhan manusia akan barang ini menyebabkan adanya perdagangan yang tadinya cuma 1-2 orang ke dalam satu komunitas antar komunitas, terus suku ke suku, negara ke negara, sampai negara antar negara, bahkan benua sampai antar benua. Nah, oke, next. Nah, di sini tadi ya perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara ini menemukan satu momen di mana perdagangan antar dunia barat, yaitu Eropa, dan dunia timur, yaitu Asia. Di situ ada Cina, Timur Tengah juga termasuk, Eropa juga, dan itu juga termasuk Rusia. Jadi antar negara, dunia barat dan dunia timur. Nah, pertemuan itu namanya disebut jalur sutra atau Silk Road. Awalnya, kenapa ini dinamakan dengan jalur sutra? Karena apa? Karena awalnya perdagangan ini adalah memperjualbelikan dagangan atau bahan-bahan sutra yang berasal dari Cina dipertemukan di jalur sutra antara Roma dan Cina. Roma itu Bizantium. Oke, next petanya. Nah, itu Bizantium, bagian sini ini Bizantium di data saya. Itu adalah Bizantium, itu adalah Roma yang dipertemukan sama Cina di jalur itu adalah menjual bahan-bahan dari sutra. Nah, berkembang bukan hanya Cina dan Roma yang ikut berdagang, Arabia juga ikut berdagang, Persia juga ikut berdagang, India juga ikut berdagang, bahkan Afrika pun juga. Nah, itu. Nah, perkembangan ini semakin pesat dan semakin ramai. Nah, itu berkembang lagi, bukan hanya jalur darat, jalur air, jalur laut pun juga ada. Next, untuk slide selanjutnya. Nah, ini adalah jalur laut yang akhirnya mengenalkan negara satu ke negara lain yang tadinya cuma darat sampai ke laut juga. Nah, jalur sutra ini baik darat maupun laut adalah awal mula perkenalan negara antar negara, perdagangan negara antar negara yang nanti akan melahirkan pelayaran dunia, pelayaran samudera untuk mencari bukan hanya ke tetangga-tetangganya aja, tapi sampai ke Asia bagian barat, Asia bagian tengah, sampai ke Afrika bagian bawah. Nah, itu semakin meluas dan semakin berkembang. Oke, ini baru kita masuk akan ke materi kolonialisme dan imperialisme. Oke, next. Nah, lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Nah, bagaimana penjajahan itu bisa ada? Nah, itu berawal dari jalur sutra yang mulai ditinggalkan. Kenapa sih jalur sutra bisa ditinggalkan? Nah, ini faktor-faktornya, latar belakangnya. Yang pertama, paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme itu apa sih, Bu? Nah, merkantilisme di Eropa saat itu paham yang lagi ngehits di Eropa yaitu adalah merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Merkantilisme itu adalah paham di mana negara-negara itu menganggap kesejahteraan sebuah negara berdasarkan aset ekonomi emas yang dimilikinya, aset ekonomi yang dimilikinya, yaitu emas ataupun perak. Jadi semakin dia punya banyak emas, semakin dia punya banyak perak, dia akan lebih sejahtera. Larinya ke apa? Mencari kekayaan. Itu nomor satu.
Yang nomor 2 yaitu gold, gospel, glory. Anak-anak mesti udah paham ya itu ini ya. Ini sudah pelajaran dari SD sampai SMP juga udah ada. Gold, gospel, glory. Gold itu apa? Emas, jelas ini mencari kekayaan. Gospel, gospel itu menyebarkan agama Kristen. Nah, ini ajang dakwah mereka seperti itu ceritanya. Nah, glory, glory itu artinya kejayaan. Selain untuk emas juga menyebarkan agama, juga untuk mencari kekuasaan. Ini yang kedua. Terus yang ketiga yaitu reconquista. Apa itu reconquista? Reconquista itu adalah semangat balas dendam kepada umat Islam atas kekalahannya di perang salib. Dulu ada perang salib selama 7 tahun di Eropa yang menyebabkan Eropa kalah perang sama umat Muslim. Nah, semangat untuk membalas ini jadi salah satu penyebab kenapa kolonialisme dan imperialisme itu bisa ada. Oke, next untuk yang keempat. Yang keempat adalah perkembangan teknologi pelayaran. Di Eropa saat itu sedang terjadi namanya revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri itu adalah di mana ditemukannya namanya mesin uap oleh James Watt. Nah, apa itu mesin uap? Mesin uap ini membuat kinerja banyak hal itu jadi lebih efisien. Contohnya ini, di pelayaran. Kalau dulu berlayar membutuhkan manusia yang banyak untuk mendayung, membutuhkan layar yang besar, dan itu berarti bergantung sama keadaan angin. Nah, setelah adanya mesin uap ini, mesin uap yang diaplikasikan pada kapal, kapal berlayar lebih jauh, berlayar lebih efisien, sumber daya manusianya lebih sedikit, tapi menampung lebih banyak. Nah, ini menyebabkan jalur sutra yang tadi kita bahas itu sedikit demi sedikit ditinggalkan, karena kapal ini bisa mengangkut lebih banyak dan berlayar lebih jauh, lebih efisien. Nah yang kedua ditemukannya kompas. Gimana bisa kompas bisa menjadi penyebab kolonialisme dan imperialisme? Nah, kompas ini kalau kita di darat, kita bisa menjadikan tempat-tempat di sekeliling kita sebagai acuan saat kita harus belok kanan, belok kiri atau lurus. Tapi kalau di laut itu kita akan kesulitan. Nah, ditemukannya kompas ini mempermudah pelayaran karena kita akan tahu di mana kapan kita akan belok kanan, belok kiri atau lurus. Nah, itu. Terus selanjutnya yang keempat. Di yang keempat adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453. Nah, Konstantinopel itu ada di sekitar situ, nah, di situ yang warna merah itu. Nah, ada situ di warna merah. Kita sudah belajar tentang jalur sutra. Jalur sutra itu melahirkan kota-kota penting, salah satunya Konstantinopel. Nah, Konstantinopel ini menjadi gerbang utama orang Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah dari Asia. Rempah-rempah itu bagi Eropa itu sangat penting. Karena apa? Kita tahu Eropa itu musim dinginnya sangat dingin ya, dan rempah-rempah itu digunakan sebagai penghangat tubuh. Dan itu menjadi hal yang sangat penting di Eropa. Saat Konstantinopel ditutup, berarti tidak ada pasokan rempah-rempah di Eropa. Sehingga orang-orang Eropa mencari alternatif lain untuk mencari rempah-rempah, yaitu mereka ke bawah, berlayar ke bawah ke Afrika. Ke Afrika, bisa lihat peta yang satunya ya. Ke Afrika, berlayar ke bawah, muteri benua Afrika sampai nanti ke Asia itu. Nah, oke. Itu adalah 5 latar belakang dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, oke, next. Kolonialisme dan imperialisme ini berawal dari pelayaran samudra. Kita tahu tadi ya perdagangan mulai ada bibit-bibitnya dengan adanya jalur sutra. Terus setelah itu pelayaran samudra terjadi karena apa? Karena beberapa sebab yang telah kita bahas tadi, latar belakangnya. Nah, setelah itu pelayaran samudra ini siapa saja sih tokohnya? Siapa orang-orang yang pertama kali melakukan pelayaran samudra untuk mencari sumber rempah-rempah atau tempat untuk berdagang di dunia timur gitu. Oke, kita buka slide selanjutnya. Nah, ada 3 negara yang jadi pelopor. Tapi yang paling jadi pelopor adalah negara satu ini, Portugal. Nah, selain Portugal, ada Spanyol dan ada Belanda. Kita akan bahas 3 negara ini. Boleh dibuka petanya, peta dunia. Nah, ini.
Ketiga negara itu ada di benua Eropa yang warnanya pink. Nah, di situ benua Portugal, Belanda dan Spanyol. Nah, di sekitar situ. Oke, lanjut ke bendera tadi. Nah, ini. Lalu siapa saja sih yang dari Portugal? Oke, kita buka slide yang Portugal. Orang Portugal itu siapa aja? Nah, Portugal ini saya bilang tadi ya sebagai inisiator dari pelayaran dunia. Nah, ada seorang pangeran dari Portugal yang memutuskan untuk mencari sendiri, tapi belum sampai informasi bahwa ternyata di dunia timur itu ada rempah-rempah, belum sampai situ. Pangeran dari Portugal mengatakan bahwa dia pergi ke Afrika dulu, ke Maroko. Dari Maroko itu dia tahu ada sumber emas di sana. Dan dari sana dia ketemu sama orang-orang Arab. Yang informasi itu dia mendapatkan informasi bahwa di dunia timur ada sumber rempah-rempah. Nah, pangeran namanya Don Henry ini mengutus anak buahnya namanya Bartolomeu Dias untuk mencari rempah-rempah di dunia timur. Tapi belum sampai ke dunia timur, dia hanya sampai ke petanya, boleh dibuka. Nah, dia belum sampai ke dunia timur, tapi dia hanya sampai ke North Africa, Afrika Selatan bawah. Nah, di situ. Cuma sampai di situ saja. Karena ombaknya terlalu besar dan jadi dia cuma hanya di situ, di Afrika Selatan yang disebut namanya Pelabuhan Tanjung Harapan. Nah, Bartolomeu Dias akhirnya memutuskan kembali ke Portugal dan dia kembali ke Portugal dan mengutus raja di sana mengutus orang kedua yaitu Vasco da Gama. Nah, Vasco da Gama ini dia tidak hanya sampai ke Tanjung Harapan, tapi dia juga sampai berakhir pada di Kalkuta di India. Nah, bisa lihat ya peta India. Nah, di bawah. Ya, itu di situ ada Kalkuta dari situ. Vasco da Gama sampai situ. Baik, Vasco da Gama akhirnya kembali ke Portugal. Dari Portugal diutuslah lagi orang ketiga yang berlayar lebih jauh lagi, bukan hanya sampai ke Tanjung Harapan, tidak hanya sampai Kalkuta, tapi dia sampai ke Maluku, ke Nusantara saat itu. Ya, itu adalah Portugal. Bisa kembali ke slide Portugal. Baik, ini ya tiga tokoh dari Portugal. Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Terus yang selanjutnya yaitu Spanyol. Kalau Portugis atau Portugal tadi ke arah selatan, ke arah timur, nah, Spanyol ini ke arah barat, jadi melewati Samudra Arktik. Christopher Columbus. Christopher Columbus ini nama yang cukup sering didengar ya. Penemu benua apa ini? Benua Amerika. Ya, ini dari Spanyol menemukan benua Amerika. Nah, boleh ke petanya? Nah, dari Eropa sana, dari Spanyol, dia berlayar sampai ke tengah Amerika, tengahnya Amerika ke arah barat, di tengah nah di situ ada Pulau Bahama. Nah, Christopher Columbus itu hanya sampai situ, terus habis sampai situ kembali lagi ke Spanyol dan dilanjutkan oleh Franz Magellan. Nah, Franz Magellan ini dia disebut sebagai pelayar dunia pertama. Dia bukan hanya sampai ke Pulau Bahama di Amerika, tapi dia sampai ke mengeliling dunia dan sampai ke Filipina dan akhirnya meninggal di sana. Nah, habis itu dilanjutkan lagi oleh Delcano. Nah, Delcano bukan hanya sampai Filipina, dia sampai ke Maluku, ke Indonesia. Nah, itu 3 tokoh dari Spanyol. Oke, next untuk page 17. Nah, ini ya. Christopher Columbus, Franz Magellan, dan Sebastian Delcano. Dan yang terakhir, negara terakhir adalah Belanda. Nah, ada 3 nama ini, Barents, Cornelis de Houtman, dan Abel Tasman. Boleh buka petanya? Nah,
Di Eropa itu ada negara Belanda. Nah, Belanda ini ada 3 tokoh tadi ya. Barents. Barents ini agak anti mainstream ini teman-teman. Nah, kenapa? Karena saat yang lain berlayar ke bawah, ke selatan, dia berani ngambil resiko untuk berlayar ke utara. Yang berarti apa? Dia melewati laut beku, laut kutub utara. Dan benarlah bahwa akhirnya kapalnya dia tuh terjepit dan akhirnya membuat dia meninggal beserta awak kapalnya di kapal itu. Nah, udah berakhir Barents. Nah, terus dilanjutkan sama Cornelis de Houtman. Nama tokohnya juga tidak asing, sejak SD SMP, tokoh Belanda yang akhirnya dia berhenti di Nusantara, mendarat di Banten. Nah, 2 sudah, yang 3 adalah Abel Tasman. Kalau Abel Tasman, dia berlayarnya agak sedikit ke selatan, ibaratnya kebablasan ya, ke bawah itu. Nah, di bawah benua Australia ada pulau kecil. Itu adalah pulau yang ditembakkan oleh Abel Tasman. Makanya pulau itu dinamakan dengan Tasmania. Baik, itu adalah boleh kembali ke slide Belanda, page 18. Nah, ini. Jadi ini 3 tokohnya, Barents, Cornelis de Houtman, dan Abel Tasman. Baik, next slide. Nah, ini tadi. Oke, next lagi. Nah, ini adalah bentuk gambaran tadi yang saya jelaskan ya. Biru itu Portugis. Ini kira-kira siapa ini? Biru itu Belanda. Kira-kira siapa ini? Cornelis de Houtman yang berhenti di Banten. Sekarang yang merah. Merah itu adalah Portugis. Kira-kira siapa ini? Ini adalah Bartholomeus Dias, bukan Bartholomeus Dias, tapi Alfonso de Albuquerque. Terus yang hitam itu adalah Spanyol. Nah, ini adalah disebut sebagai pelayar pertama, pelayar samudra, pelayar dunia pertama di dunia, yaitu Magellan, Franz Magellan. Itu. Jadi itu adalah materi hari ini. Boleh next. Nah, ini peta buta. Nanti kalian punya tugas untuk ini. Nanti akan saya share di EduFikri. Oke, next. Nah, tugasnya adalah buat seperti ini. Nanti juga akan saya share dan penjelasan lebih jauh di EduFikri. Oke, next. Ya, jazakillah khair kasiran. Itu materi hari ini. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan dan tugas-tugas akan saya share di EduFikri. Begitu ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.